Oke, jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi dalam segmen Quran Review ini kita akan melihat sisi menarik dari ayat ke-7 surah Al-Fatihah ini. Jadi dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi teman-teman, timbul satu pertanyaan, kenapa dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan dari orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa harus menggunakan redaksi tersebut? Kenapa menggunakan redaksi nikmat pula dalam ayat tersebut? Nah, apa hikmahnya dan bagaimana penjelasan dalam tafsirnya? Ikuti terus. Nah, teman-teman, sebelum kita mengulas ayat ke-7 surah Al-Fatihah ini, ada pertanyaan sederhana buat teman-teman dan saya pribadi. Sudah berapa lama kita sholat dan sudah berapa tahun kita membaca surah Al-Fatihah ini, khususnya pada ayat ke-7 surah Al-Fatihah ini? Tapi tidak perlu dijawab teman-teman, karena pada kesempatan ini bukan untuk menunggu jawaban dari teman-teman semua, tapi hanya untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa betapa penting untuk memahami tafsir dari tiap ayat dalam surah Al-Fatihah ini. Nah, kembali kita fokus pada redaksi ayat ke-7 ini teman-teman. Dalam surah Al-Fatihah ini disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Nah, timbul pertanyaan teman-teman, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyifati dirinya pada ayat ke-7 ini? Kenapa redaksinya bukan sirataka ghairil maghdubi 'alaihim? Tunjukilah kami jalan yang lurus dari jalanmu, bukan dari jalan mereka yang dimurkai. Kalau dengan keterbatasan ilmu kita, mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tapi dalam surah Al-Fatihah, redaksinya malah berbeda dari yang kita harapkan. Nah, ternyata teman-teman, hikmahnya, Gus Bah sendiri pernah mengulas mengenai tafsir ayat ke-7 ini berdasarkan pemahaman pada sebuah kitab teman-teman. Jadi kenapa Allah tidak menyifati dirinya pada ayat ke-7 ini, melainkan kita diminta untuk meminta petunjuk dari jalan orang-orang yang telah diberi nikmat kepadanya. Nah, ternyata redaksi ini digunakan karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Dia tidak bisa disifati sama dengan makhluknya, karena dia adalah zat yang tidak tidur, zat yang tidak minum, zat yang tidak makan dan sebagainya. Sehingga kenapa redaksi pada ayat ke-7 ini menggunakan redaksi jalan, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan dari jalan Allah langsung. Nah, teman-teman, dengan kata lain, bahwa jalan lurus yang kita minta adalah jalan yang dapat kita tempuh karena keterbatasan kemampuan kita sebagai manusia dan keterbatasan pengetahuan kita sebagai manusia biasa, teman-teman. Dengan kata lain pula, bahwa jalan lurus yang kita minta adalah jalan lurus yang luas dan dapat ditempuh oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun dia berada. Nah, teman-teman, timbul pertanyaan kedua lagi. Kenapa pada ayat ke-7 ini redaksinya ihdinas siratal mustaqim pada ayat 6, kemudian pada ayat ke-7 disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Kenapa pada ayat ini redaksinya menggunakan kata-kata nikmat? Apa maksud dari kata nikmat tersebut, teman-teman? Nah, keterbatasan ilmu kita
berusaha mencari jawabannya. Tapi tenang teman-teman, karena umumnya tafsir dari ayat Al-Quran tersebut terkadang bisa kita temukan dalam Al-Quran itu sendiri. Coba teman-teman baca pada surah Ad-Duha ayat 11. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dalam artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, makna kata nikmat yang dimaksud di sini adalah ilmu. Dengan kata lain, maksud pada ayat ke-7 tersebut, tunjukilah kami jalan yang lurus, kemudian disambung pada ayat ke-7, yaitu jalan dari orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya adalah orang-orang yang telah diberi ilmu atau hidayah, teman-teman. Jadi terjawab sudah makna kata nikmat pada ayat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam ayat ini timbul satu pertanyaan lagi. Bayangkan dalam satu ayat saja kita baru membaca sepenggal kalimat dari ayat ini, kita sudah menemukan banyak sekali pertanyaan untuk ayat ini. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, kenapa dalam ayat ini Allah tidak spesifik menyebutkan orang-orang yang telah diberi nikmat? Kenapa tidak to the point saja, misalnya menyebutkan nabi, rasul, atau sebagainya? Nah, keterbatasan ilmu kita, teman-teman, berusaha mencari jawaban dari redaksi ayat ini. Tapi sekali lagi, ternyata jawabannya bisa kita temukan dalam Al-Quran, teman-teman. Yakni dari surah An-Nisa ayat 69, teman-teman, yang berbunyi, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Nah, kemudian disambung dalam ayat ini, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Jadi di sini sekali lagi dijelaskan makna kata orang-orang yang telah diberi nikmat. Ada 4 golongan, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dengan demikian, makna kata orang-orang yang telah diberi nikmat pada ayat ini telah dijelaskan tafsirnya pada ayat 69 surah An-Nisa. Dengan kata lain pula bahwa jalan kita menuju kebenaran yang kita minta kepada Allah bukan cuma jalan yang lurus, tetapi jalan yang luas, teman-teman. Kenapa redaksinya tidak spesifik pada orang-orang tertentu? Karena setiap manusia atau setiap orang punya waktu tersendiri, punya masa tersendiri. Tidak semua orang bisa hidup di masa Nabi, dan kalaupun hidup di masa Nabi, tidak semua orang bisa mendengarkan sabda dari beliau. Dan kalaupun semua orang mendengarkan hadis dari beliau atau sabda dari Rasulullah, tidak semua orang bisa memahami dengan baik sabda tersebut. Oleh karenanya, kenapa dalam ayat ini tidak spesifik menyebut siapa orang-orang yang diberi nikmat tersebut? Karena manakala kita tidak bisa menangkap langsung dari Nabi, maka kita bisa melalui orang-orang soleh yang telah diberi nikmat olehnya. Dengan kata lain pula bahwa dalam mencari kebenaran atau dalam mencari jalan yang lurus, kita diminta untuk mencari atau meminta jalan yang bukan hanya jalan yang lurus, tapi juga jalan yang luas, di mana kita bisa menemukan jalan tersebut bukan cuma dari Nabi, tapi dari jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, termasuk orang-orang yang saleh. Jadi teman-teman, terjawab 3 pertanyaan pada segmen Quran Review kali ini. Sebagai kesimpulannya, yang pertama,
Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak spesifik menyebut nikmat itu apa? Apakah nikmat ilmu atau hidayah? Karena pada ayat ini ingin memberikan kita pelajaran bahwa ada nikmat yang lebih tinggi daripada harta, kekayaan, dan lain sebagainya, yaitu nikmat ilmu. Dengan tidak spesifik menyebut apa makna nikmat tersebut, maka kita akan berusaha mencari, dan ketika kita menemukan, maka kita akan memahami bahwa pada dasarnya nikmat tertinggi di mata Allah adalah nikmat ilmu, yaitu ilmu agama. Kemudian kesimpulan kedua yang dapat kita tarik, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak spesifik menyebut siapa orang-orang yang telah diberi nikmat tersebut? Karena pada dasarnya setiap manusia punya kesempatan yang berbeda-beda dalam belajar agama, punya waktu dan ruang yang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa sampai kepada Nabi langsung, dan kalaupun setiap orang bisa menemukan hadis Nabi dalam kitab, dalam buku, bahkan dalam YouTube seperti ini, tidak semua orang mampu memahaminya dengan baik. Maka jalan yang kita minta adalah bukan cuma jalan yang lurus, tapi jalan yang luas, di mana semua kita bisa menempuh jalan tersebut sehingga bisa sampai pada satu tujuan, yaitu keimanan kepada Allah dan penyembahan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, Tren Quran Family, demikian segmen Quran review kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup, kembali kami mengingatkan bahwa be smart and train with Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuh. Saya ulangi. Ya. 1, 2, 3. Jangan ketawa ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Rifat, salah satu guru dari Trendy Quran Family. Dadah. Jangan lupa subscribe. Aduh kak, hati-hati ya udah. Makan apa kak? Makan apa takut? Guys, ini kru kita guys, bukannya bantu malah tidur habis ini. Habis makan malah tidur. Ini ada kru lagi satu, terkapar dia.